Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi, dan yang kedua, menyusun ulang gagasan ke dalam teks eksposisi. Silahkan pahami terlebih dahulu tujuan pembelajaran ini, sehingga ketika kalian menyimak materi ini, kalian fokus pada dua pembelajaran ini. Nah, sekarang sebelum ke tujuan pembelajaran yang pertama, kita bahas paragraf terlebih dahulu. Mengapa? Karena ini merupakan tahapan awal kalian memahami gagasan pokok dan gagasan penjelas. Oke, di sini ada gambar. Ini garis-garis ini merupakan gambar sebuah paragraf. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini ada 4 kalimat. Dalam 4 kalimat ini ada 1 kalimat yang berisi tentang gagasan utama atau gagasan pokok. Ini yang warna merah, ini sebagai gagasan pokok. Sementara yang warna putih, ini merupakan gagasan penjelas. Paham ya? Jadi ini sebagai contoh paragraf, di mana dalam satu paragraf ini ada 1 gagasan pokok. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ke pengertian paragraf. Paragraf merupakan rangkaian beberapa kalimat yang memiliki gagasan utama. Saya ulangi, paragraf merupakan rangkaian beberapa kalimat yang memiliki gagasan utama. Nah, sekarang fokus ke contoh. Di sini ada 4 kalimat. Yang warna merah ini merupakan gagasan utama, sementara yang putih merupakan gagasan penjelas. Dalam sebuah paragraf terdapat gagasan pokok atau ide pokok dan gagasan penjelas. Ya, ini yang kembali lagi, saya ulangi lagi, yang warna merah ini merupakan gagasan pokok, sementara yang warna putih merupakan ide pokok atau gagasan penjelas. Adapun ini untuk pengetahuan saja, gagasan pokok itu letaknya ya bisa di awal atau di sini di akhir. Nah, kalau misalkan yang di awal nanti paragraf deduktif, kemudian kalau misalkan di akhir itu paragraf induktif. Dan kalau di awal dan akhir itu paragraf campuran. Oke, ini untuk materi selanjutnya ya. Ini hanya pengenalan awal saja. Jadi, dalam sebuah paragraf, ide pokok itu bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf atau di awal dan di akhir paragraf. Kita lanjutkan. Perlu dipahami ya, gagasan pokok, ide pokok, gagasan utama itu sama ya. Ingat, gagasan pokok, ide pokok, dan gagasan utama itu sama. Jadi nanti ketika di soal, ketika kalian misalkan menemukan soal, gagasan pokok paragraf di atas adalah, atau ide pokok paragraf di atas adalah, atau gagasan utama paragraf di atas adalah, proses pencariannya atau proses cara menjawabnya itu sama. Mengapa saya pertegas? Karena biasanya ada beberapa siswa yang kebingungan ketika di soal itu ditanya ide pokok, ketika di soal itu ditanya gagasan utama, padahal ketiganya itu sama. Kita sekarang pengertiannya kita bahas ya. Gagasan pokok atau ide pokok atau gagasan utama merupakan ide dasar dari sebuah paragraf, atau gagasan pokok merupakan inti pembahasan dalam sebuah paragraf, boleh. Atau gagasan pokok merupakan dasar terbentuknya sebuah paragraf, silahkan ya. Jadi boleh kalian maknai gagasan pokok ini seperti apa saja yang kalian pahami, asalkan kalian memahaminya bahwa gagasan pokok itu merupakan gagasan terbentuknya sebuah paragraf. Ya, kita tahu gagasan utama dalam sebuah paragraf seperti itu. Oke, paham ya? Kita lanjutkan.
sekarang kita bahas gagasan penjelas. Gagasan penjelas merupakan gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Nah, sekarang lihat gambar di atas. Nah, ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang warna merah itu adalah gagasan pokok dan yang warna putih adalah gagasan penjelas. Nah, gagasan penjelas merupakan gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Jadi kita lihat. Ini kan gagasan pokoknya ada satu, ya. Di sini satu kalimat nih, yang warna merah. Kemudian gagasan penjelasnya ada 3, ya. Itu. Jadi pengertian dari gagasan penjelas. Sekarang kita ke contoh. Nah, oke, silakan pahami dengan baik sehingga nanti kalian ketika menjawab soal tentang gagasan pokok, gagasan penjelas, kalian bisa menjawabnya. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam dan polusi yang meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, ini merupakan contoh dari sebuah paragraf, di mana dalam paragraf ini ada gagasan pokok dan gagasan penjelas. Yang warna kuning ini merupakan gagasan pokok. Ini di sini gagasan pokok, satu kalimat ini. Kemudian yang putih ini berarti ini gagasan penjelas. Sekarang gagasan pokoknya ada berapa? 1. Gagasan penjelasnya betul 2 kalimat. Nah, tadi sudah kita bahas apa itu gagasan pokok. Benar, gagasan pokok merupakan gagasan boleh yang menjadi inti dari sebuah paragraf, boleh yang menjadi dasar terbentuknya sebuah paragraf. Nah, kita lihat ini kan inti dari paragraf ini adalah bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan. Nah, kalau gagasan penjelas itu gagasan yang menjelaskan gagasan pokok. Nah, dijelaskan di sini oleh kalimat kedua. Apa yang dijelaskannya? Yaitu 6 masalah lingkungan. Apa saja masalah lingkungannya? 1. Nih, ledakan jumlah penduduk. 2. Penipisan sumber daya alam. 3. Perubahan iklim global. 4. Kepunahan tumbuhan hewan. 5. Kerusakan habitat alam. 6. Peningkatan polusi dan kemiskinan. Kemudian dijelaskan lagi, dari hal itu semua, berarti ya dari 6 masalah itu semua, bisa dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah polusi yang besar. Begitu ya. Oke, jadi kita simpulkan bahwa gagasan pokok itu adalah gagasan yang menjadi inti dari sebuah paragraf, boleh, atau gagasan penjelas merupakan gagasan yang menjelaskan dari gagasan pokok. Gagasan pokok, gagasan utama, ide pokok itu sama saja. Oke, itu saja materi yang disampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat.